Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman CGP. Selamat datang di channel saya. Ini sebagai salah satu tugas koneksi antar materi di materi tentang budaya positif modul 1.4. Perkenalkan, saya Damir, kemudian sebagai fasilitator Bapak Adang Senjaya dan sebagai pengajar praktik itu Bapak Ali Subandi. Keterkaitan antar materi di modul 1.14 ini. Yang pertama, modul 1.4 ini didukung atau diilhami oleh visi guru penggerak, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.4 refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dari tiga modul tersebut mengilhami atau mendukung modul 4 yaitu budaya positif. Keempat modul itu saling keterkaitan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, semuanya saling mendukung. Kemudian tujuan dari pelaksanaan CGP dari keempat modul itu, tujuan akhirnya yaitu melahirkan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi dari modul 1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4, pada akhirnya itu menuju ke profil pelajar Pancasila. Kemudian kita bahas secara sekilas di modul 1 itu, refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menuntun. Artinya bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara seharusnya menuntun kodrat alam dan kodrat zaman pada anak tersebut. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya pendidikan itu membuat siswa merdeka, melahirkan murid-murid yang bahagia sebagai tujuan akhirnya. Kemudian pendidikan juga itu harus menghaba kepada kepentingan murid. Kepentingan apapun tidak boleh mendahului kepentingan murid. Jadi murid itu harus didahulukan. Bapak Ibu guru semuanya tertuju atau menghamba demi kepentingan murid. Kemudian seorang guru juga dia harus menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntulodo, Inmadyo Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Selain itu juga tentu saja pendidikan harus berpegang teguh atau berakar pada penerapan budi pekerti. Bapak Ibu CGP, di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak atau guru seharusnya mempunyai nilai dan peran agar mampu menuntun murid-muridnya menumbuh kembangkan kodrat yang dimilikinya dengan tujuan akhir tentu saja kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Adapun nilai guru penggerak yang pertama, berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Berpihak pada murid artinya segala kepentingan apapun harus tertuju atas kepentingan murid. Kemudian seorang guru mau tidak mau harus dia melakukan refleksi terhadap apa yang telah dilaksanakan. Mau tidak mau dia harus selalu update mengembangkan kemampuannya. Jadi tidak boleh stagnan apalagi mundur, berhenti. Menjadi seorang guru, profesi seorang guru harus mampu melahirkan guru-guru yang inovatif, guru-guru yang adaptif, guru-guru yang mampu merefleksikan dirinya sendiri terhadap kepentingan siswanya. Kemudian yang ketiga, guru juga harus bisa mandiri, tanpa atau dengan dukungan manapun dia harus mampu berdiri sendiri. Kemudian yang keempat, berkolaborasi. Tidak bisa seorang pendidik hanya berdiri sendiri, bekerja sendiri. Dia harus kolaboratif, bekerja sama dengan, tentu saja bekerja sama dengan hal-hal yang baik, dengan segala potensi yang dimilikinya, berkolaborasi dengan teman sejawat, berkolaborasi dengan stakeholder, dan berkolaborasi juga dengan siswa. Kemudian yang kelima itu inovatif. Dengan berinovatif, dia akan melahirkan inovasi-inovasi dalam bidang pendidikan, baik bahan ajar, ya, baik alat pembelajaran dan lain sebagainya, sehingga pembelajaran itu menyenangkan.
Kemudian apa perannya sebagai guru penggerak? Dia menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas. Kelima peran itu tidak bisa lepas. Kita harus saling keterkaitan. Menjadi pembimbing pembelajaran mampu membuat pembelajaran itu menarik, bermakna, membahagiakan, dan lain sebagainya. Mewujudkan kepemimpinan murid artinya murid mampu menjadi dirinya sendiri, murid mampu secara mandiri melaksanakan apa yang menjadi beban, menjadi tugas dan kewajibannya. Kemudian seorang guru bukan hanya mampu berkolaborasi, tapi juga mendorong stakeholder komunitas di dalamnya untuk berkolaborasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Seorang guru penggerak, dia menjadi contoh atau teladan bagi guru-guru yang lain atau guru-guru teman sejawat. Ya, ini fungsi atau perannya di nomor 4, jadi menjadi coach bagi guru lain. Kemudian seorang guru juga harus aktif dalam komunikasi praktisi. Jadi tidak boleh tinggal diam. Dia tidak boleh tidak boleh statis. Seorang guru penggerak harus mampu berperan aktif dalam komunitas praktisi. Kemudian berikutnya, di modul 1.3 visi guru penggerak, ya, perubahan di sekolah hendaknya mempunyai visi dan langkah yang tepat dengan cara bekerja sama dengan semua komponen sekolah menggunakan metode inquiry appreciative dengan tahapan bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, dan jabarkan rencana dan atur eksekusi. Dan ini mengilhami seorang guru penggerak untuk menghasilkan visi di dalam sekolah tersebut untuk melakukan perubahan mendasar tentang apa dan mengapa, karena ini merupakan tuntutan dari sebuah perubahan. Seorang guru penggerak harus mampu membuat pertanyaan, apa yang harus kami lakukan, ambil pelajaran yang sudah dari pengalaman yang sudah ada, gali mimpi, apa-apa saja yang harus kita rencanakan, dan jabarkan rencana dengan beberapa stakeholder dan teman sejawat untuk menjabarkan apa rencana perubahan yang harus segera dilaksanakan, dan atur eksekusi, cari waktu yang tepat untuk mengeksekusinya atau melaksanakannya. Kemudian di modul 1.4 tentang budaya positif, apa sih itu budaya positif? Budaya positif ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian berdasarkan penerapan taman bagja tersebut, akan muncul pembiasaan positif yang dilakukan oleh murid di sekolah tersebut. Tentu saja kebiasaan-kebiasaan positif itu menjadi budaya positif di dalam sekolah tersebut. Kemudian budaya-budaya ini akan mengilhami siswa menjadi siswa yang bertanggung jawab dan bahagia. Kemudian budaya menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam proses pembelajaran di kelas. Bagaimanapun juga budaya positif harus melahirkan rasa aman dan nyaman bagi siswa. Siswa tidak merasa tertekan, siswa selalu bahagia dalam belajar. Budaya positif juga mendorong berpikir dan bertindak sesuai dengan norma yang ada, sehingga murid mandiri bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila yang kita idam-idamkan bersama. Dan ini budaya-budaya itu hendaknya membudaya. Budaya-budaya positif itu menjadi bagian dari pembelajaran atau pelaksanaan pendidikan di sekolah. Bapak Ibu CGP yang kami hormati, kemudian refleksi yang pada modul 1.4 itu atas pemahaman seluruh modul, saya rangkum dalam 8 poin sesuai dengan pertanyaannya. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, dan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Oke, mari kita bahas bersama-sama tentang disiplin positif. Poin yang pertama, yaitu merupakan pendekatan pendidik untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan penggunaan teknik hukuman. Akan kurang baik bahwa setiap disiplin harus diimbangi dengan hukuman. Nanti kita akan bicarakan di poin berikutnya. Mengapa hukuman bukan satu-satunya hal yang baik untuk mendisiplinkan siswa? Nanti akan ketemu dengan 5 kontrol posisi guru. Kemudian yang kedua, teori kontrol, atau sering juga disebut dengan teori sosial, berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama, kemungkinan menjadi baik atau menjadi buruk. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat. Itu secara teoritis. Kemudian teori motivasi, ada 3 teori motivasi.
tujuannya yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau keumuman dari seseorang. Ya, ini biasanya siswa menuruti atau mentaati peraturan sekolah karena dia tidak mau dihukum atau menghindari kenyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini bisa jadi kita memberikan reward, guru memberikan reward, itu dengan tujuan untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan dari seorang guru. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Bahwa kita motivasi siswa, motivasi murid agar mereka menjadi orang yang kita inginkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Itu ada 3 teori motivasi. Kemudian berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Antara tindakan, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi itu saling berkaitan. Nanti kita akan membahas tentang restitusi, karena itu yang kita akan tuju pada budaya positif ini. Kemudian 5 kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Dari keempat itu, terus terang saya pribadi baru berperan sebagai penghukum. Jadi kita ketika melihat kesalahan siswa langsung menghukum, sehingga siswa takut atau merasa tertekan. Kemudian di lebih tinggi lagi posisinya itu membuat rasa bersalah, siswa tidak dihukum tetapi ditimbulkan kesalahannya, bahwa hal tersebut itu kurang baik. Jadi mereka siswa merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman, kita menyadari kesalahan siswa, kita mengontrol sebagai siswa sebagai teman. Jadi tidak menghukum, tidak pula menasihati, tetapi hanya sebagai teman. Kemudian pemantau, kita lebih banyak menjadi pemantau, memberikan pilihan-pilihan pada siswa, dan yang lebih tinggi yaitu manajer, kita memberikan penilaian-penilaian lebih tinggi kepada siswa. Kemudian manajer juga mengembalikan, menyadarkan siswa akan pentingnya untuk bertanggung jawab dan memberi solusi pada setiap kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, ini sebagai kebutuhan primer ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima itu sebagai kebutuhan yang kedua. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, dan kesenangan. Dari 5 kebutuhan itu secara hierarki mungkin yang pertama dipenuhi dulu, yang kemudian kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya sampai dengan kelima. Untuk poin 7 dan 8, keyakinan kelas. Poinnya keyakinan kelas itu dibangun atas kebersamaan guru dan siswa untuk secara bersama-sama membangun keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya, jadi tidak tertulis. Tidak bisa dijabarkan secara detail, tetapi bisa dirasakan oleh kita semua. Kemudian berikutnya segitiga restitusi yang tadi di nomor berapa tuh, nomor 6 atau nomor 4 ya. Segitiga restitusi itu sebagai bentuk penggantian dari sebuah hukuman. Jadi ada 3 siga. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi keadaan salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi siswa diminta untuk menstabilkan identitas, menyadarkan siswa dulu bahwa kesalahannya itu wajar dilakukan oleh semua siswa, tetapi harus memberikan solusi atau menyadarkan siswa bahwa itu harus dicarikan solusi oleh siswa. Kemudian dibangun keyakinan bahwa dengan menjadikan mereka menjadi solusi dan bertanggung jawab akan menjadi orang yang lebih baik. Sehingga ketika mereka mentaati sebuah aturan bukan takut karena hukuman atau karena malu atau karena tertekan dan lain sebagainya, tapi berdasarkan keyakinan diri sendiri. Artinya keyakinan yang dibangun oleh segitiga restitusi tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, di modul ini 1.4 juga ada pertanyaan perubahan apa yang terjadi berpikir Anda menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Modul 1.3 memberikan pelajaran pada saya bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa, guru, kepala sekolah, dan perencanaan hingga pelaksanaannya serta evaluasinya hingga tujuannya agar dapat berjalan sesuai dengan paradigma baru tentang perubahan. Dan ini tidak bisa kita berdiri sendiri seorang guru. Memang di kelas bisa, tetapi kalau sudah skup yang paling luas, maka kita harus bekerja sama dengan semua komponen sekolah. Tidak bisa berdiri sendiri. Selama ini yang kedua, selama ini saya memposisikan kontrol sebagai penghukum atau paling banter
itu pembuat merasa bersalah bahwa tindakan ini atau posisi kontrol ini kurang tepat di paradigma yang baru. Seharusnya semua guru harus sudah menjadi manajer ya. Nah ini saya sendiri belajar untuk menjadi seorang manajer pada posisi kontrol ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Terus terang saya terbiasa sebagai seorang guru, sebagai seorang wakasek, terbiasa menjadikan kesalahan siswa itu sebagai sebagai penghukum ya. Jadi saya bahkan teman-teman saya juga masih memposisikan posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kalau ada siswa yang tidak masuk atau si terlambat itu dihukum dengan berlari, menyapu halaman dan lain sebagainya. Hukuman-hukuman yang mendidik katanya. Padahal itu ilusi. Kemudian saya memposisikan juga teman sejawat tentang 5 posisi kontrol tersebut. Saya sosialisasikan ada 5 posisi kontrol tadi di halaman sebelumnya, dari penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah itu disosialisasikan kepada teman sejawat saya agar mereka juga tahu bahwa hukuman bukan satu-satunya untuk menerapkan disiplin. Kemudian menerapkan segitiga restitusi pada kasus pelanggaran siswa yang mendapatkan pertentangan dari kesiswaan. Ya, karena ini untuk restitusi ini prosesnya lama, tidak seperti proses penghukum cepat. Tapi insya Allah dengan posisi sebagai manajer segitiga restitusi ini, siswa akan menjadi siswa yang bahagia, bertanggung jawab, dan mandiri. Pada pertanyaan ketiga, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Tentu saja senang karena berhasil memberikan kesempatan murid untuk mencari solusi sendiri dan murid merasa bertanggung jawab. Menjadi manajer atas permasalahan siswa meletakkan murid sebagai manusia yang merdeka, yaitu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tentu saja solusinya oleh mereka sendiri. Kita sebagai guide atau sebagai manajer menuntun mereka untuk menemukan solusinya. Saya merasa juga tertantang untuk menyusun langkah-langkah mensosialisasikan budaya positif pada rekan sejawat, karena ini sesuatu hal yang baru, perubahan paradigma baru yang mau tidak mau kita harus segera mengadopsinya. Kemudian pada posisi kelima, menurut Anda terkait pengalaman dan penerapan konsep hal tersebut, apakah yang perlu baik dan apa yang perlu diperbaiki? Menurut saya, yang baiknya, yaitu lingkungan sekolah saya sudah menerapkan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, religius, serta keyakinan kelas yang dibangun bersamaan dengan siswa, yaitu siswa secara bersama-sama. Kemudian yang perlu diperbaiki, posisi kontrol guru, kami para guru masih menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Dan ini harus diubah yang lebih tinggi lagi. Kita mulai sebagai penghukum, merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan sebagai manajer sebagai posisi yang tertinggi. Pada pertanyaan ke-6, Bapak Ibu guru semuanya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Terus terang, saya belum tahu tentang 5 posisi kontrol itu. Makanya ketika dicocokkan, saya sebagai penghukum. Atau paling banter, pembuat merasa bersalah. Saat itu perasaan saya merasa benar dan didikan saya berikan kepada murid. Karena saya berpatokan bahwa semua yang melanggar peraturan itu harus dihukum, harus diluruskan. Sehingga anak-anak menjadi disiplin, tertib, dan lain sebagainya. Padahal itu posisi yang salah. Kemudian setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dengan menerapkan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya. Mereka merasa bebas beban dan tidak terasa tertekan, dan tentunya timbul rasa tanggung jawab dan mandiri pada siswa tersebut. Kemudian pada posisi ke-7, pertanyaan ke-7, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana saja yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya tidak pernah menerapkan segitiga prostitusi sampai dengan tahap manajer. Tidak pernah. Karena saya tadi di awal bahwa saya cenderung untuk menerapkan sebagai penghukum ya, gitu. Oke, berikutnya nomor 8 sebagai nomor terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari menciptakan budaya positif baik di lingkungan sekolah? Yang pertama, kolaborasi, sosialisasi, dan bekerja sama. Itu hal yang penting yang harus dilaksanakan oleh stakeholder di sekolah untuk menghadirkan atau menciptakan budaya positif di sekolah. Tanpa kolaborasi, sosialisasi, dan kerja
sama itu sangat tidak mungkin. Saya sendiri guru tidak mungkin menerapkan budaya positif itu sendirian. Percuma saja, akan sia-sia. Jadi harus berkolaborasi. Kemudian orang tua siswa dan murid juga harus punya kesepakatan bersama untuk mengingatkan satu sama lain. Artinya kita telah membangun budaya positif, kesepakatan kelas dan lain-lain, itu harus diketahui oleh siswa dan orang tua. Sehingga kita bersama-sama bertanggung jawab untuk menerapkannya. Budaya positif harus juga sepakat untuk mewujudkan di sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid untuk berkreasi, mencipta, dan lain sebagainya. Sehingga mereka nyaman menjadi murid yang merdeka dan bahagia. Kemudian berikutnya, terpenuhi sarana prasarana sekolah dapat mempengaruhi terhadap penerapan budaya positif di sekolah. Hal ini mau tidak mau akan berpengaruh juga terhadap penerapan budaya positif. Apabila sarana prasarana kurang, tentu tidak akan baik hasilnya. Demikian Bapak Ibu semuanya penjelasan slide dari saya tentang koneksi antar materi di modul 1.4 budaya positif. Atas perhatian dan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau saya terlalu cepat menerangkan karena terbatasnya waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.